transformasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus bergerak. Hadirnya Kementerian Haji menjadi babak baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan klasik dari koordinasi lintas negara hingga beban biaya yang selama ini dirasakan jemaah. Langkah pembentukan Kementerian Haji menandai keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola ibadah haji secara lebih fokus dan terintegrasi. DPR RI melihat sejauh ini koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi menunjukkan perbaikan yang signifikan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Selly Andriani Gantina, menilai pendekatan baru ini tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Diperlukan langkah konkret, salah satunya melalui penguatan layanan terpadu atau one-stop service yang dinilai lebih efektif dibandingkan pola sebelumnya. Selain itu, gagasan pembangunan kampung haji di Arab Saudi menjadi simbol diplomasi strategis yang patut diapresiasi. Upaya ini bukan sekedar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan jemaah Indonesia. Saya melihat bahwa koordinasi antara pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji, dengan pemerintah Saudi Arabia, terutama Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, sudah berjalan dengan lebih baik. Terutama kalau kita berbicara hari ini bagaimana upaya peningkatan menjadi lebih fokus terhadap one-stop services yang hari ini betul-betul lebih konkret dilakukan oleh Kementerian Haji dibandingkan dengan Kementerian Agama terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalau kita berbicara apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dengan mewujudkan yang namanya kampung haji, itu adalah salah satu upaya lobby-lobby yang dihasilkan, dan salah satu keberhasilan melupakan yang harus kita apresiasi kepada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini DPR juga akan lebih mendorong agar keberadaan kelembagaan Kementerian Haji ini bisa mewujudkan apa yang sudah kita inginkan, agar apa yang kita inginkan lebih fokus terhadap pelaksanaan haji dan umroh dilaksanakan oleh satu kementerian itu menjadi terwujud. Di sisi lain, isu pembiayaan juga menjadi perhatian penting. Pemerintah dinilai telah mengambil langkah tepat dengan memastikan tambahan biaya tidak membebani jemaah secara langsung, namun tetap berada dalam koridor regulasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, penggunaan APBN untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji dimungkinkan dengan syarat mendapat persetujuan DPR. Faktor eksternal seperti dinamika geopolitik global dan kenaikan harga energi turut memengaruhi biaya penyelenggaraan haji. Karena itu, keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan, dan kepentingan jangka panjang seluruh jemaah. Undang-Undang 14 tahun 2025 itu jelas menyatakan bahwa di dalam pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa BPIH bisa menggunakan APBN, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, tentu persyaratan apa yang harus ditetapkan oleh Kementerian Haji sehingga boleh menggunakan APBN tadi, tentu dalam kondisi force majeure. Maka force majeure yang hari ini dipergunakan oleh pemerintah adalah karena kenaikan aftur yang suka tidak suka karena geopolitik pemerintah Saudi Arabia, kemudian kita tahu perang antara Amerika dan Israel ini tidak terelakkan, maka harga minyak dunia yang sangat tinggi, maka kita tetapkan dan DPR menyepakati itu bisa dipergunakan. Pada akhirnya, reformasi tata kelola haji bukan sekadar soal efisiensi birokrasi atau penyesuaian anggaran. Lebih dari itu, ini adalah upaya menghadirkan pelayanan ibadah yang layak, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh umat.